Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 3 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Godfried Kaya. Silahkan Saudara Godfried. Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 3 Februari 2021, dengan judul Hukum itu kudus, adil dan sempurna. Ayat inti Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Sebagai Raja alam semesta, Allah telah menetapkan undang-undang untuk pemerintahan bukan saja bagi sekalian makhluk-makhluk yang hidup, tetapi juga bagi segenap pekerjaan alam. Segala sesuatu, apakah besar atau kecil, yang bergerak ataupun tidak bergerak, adalah di bawah undang-undang tertentu yang tidak dapat diabaikan. Tidak ada pengecualian kepada peraturan ini, karena tidak ada yang telah dijadikan oleh tangan ilahi itu dilupakan oleh pikiran ilahi. Kepada manusia saja, puncak pekerjaan penciptaannya, Allah telah memberikan hati nurani untuk menginsafi segala tuntutan suci dari hukum ilahi itu, dan suatu hati yang sanggup mengasihinya sebagai suci, adil dan benar. Dan dari manusia dituntut penurutan yang segera dan sempurna. Peraturan ini melarang semua penindasan dari para orang tua dan semua ketidaktaatan dari anak-anak. Tuhan penuh dengan belas kasihan, kemurahan, dan kebenaran. Hukumnya suci, adil dan benar, dan mesti dituruti baik oleh para orang tua maupun anak-anak. Peraturan-peraturan yang akan mengatur hidup para orang tua dan anak-anak mengalir dari hati kasih yang tidak terduga, dan berkat Allah yang berkelimpahan akan hinggap atas para orang tua yang menjalankan hukumnya di dalam rumah tangganya, dan atas anak-anak yang menuruti hukum ini. Pengaruh gabungan dari kemurahan dan keadilan harus dirasai. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Rumah tangga yang dibawa disiplin ini akan berjalan dalam jalan Tuhan, hendak melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah orang-orang muda memandang kepada ukuran ilahi itu, dan jangan pernah merasa puas dengan tujuan yang rendah. Janganlah berjalan dengan bimbang, melainkan di dalam kekuatan dan anugerah Yesus Kristus. Kepadanya diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berlindunglah pada Yesus Kristus dan masuk ke dalam perjanjian yang teguh dengan Dia dalam iman, untuk mengasihi dan berbakti kepadanya. Karena hukum Allah itu kudus, benar dan baik, suatu salinan dari kesempurnaan ilahi, maka pastilah suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum tersebut akan kudus adanya. Kristuslah contoh yang sempurna dari tabiat yang demikian. Terima kasih atas penata layanan Saudara Godfried. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, hukum atau perintah yang mana
yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat inti renungan hari ini. Roh Nubuat menyatakan dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 382, paragraf 2, yang menjelaskan. Mengenai hukum yang diumumkan dari Gunung Sinai itu, Nehemia berkata, "Engkau telah turun ke atas Gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik." Nehemia 9 ayat 13. Dan Paulus, rasul kepada orang kafir itu, mengatakan, "Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik." Roma 7 ayat 12. Ini tidak lain daripada 10 hukum. Hukum atau perintah yang dimaksudkan adalah 10 hukum. Dan oleh kematian anak Allah, hukum yang kudus, benar, dan baik ini dapat dipertahankan dan dinyatakan. Selected Messages, buku pertama, halaman 301, paragraf 3, berkata, "Kristus datang untuk memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagai gembala yang baik, Dia telah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu adalah kebenaran Allah untuk memelihara hukumnya dengan memberikan hukuman. Ini adalah satu-satunya cara di mana hukum dapat dipertahankan dan dinyatakan kudus, benar, dan baik." Itu sebabnya dalam Roma 8 ayat 32 Paulus menuliskan, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" Dalam menyelamatkan orang berdosa, Allah Bapa bukannya menghapuskan hukumnya, namun malah mengaruniakan anaknya untuk menanggung hukuman akibat dosa itu bagi kita. Jadi, saat kita memandang kepada salib Yesus, ingat, hal itu adalah untuk mempertahankan dan menyatakan bahwa hukum Allah Bapa itu adalah kudus, benar, dan baik. Roh Nubuat melanjutkan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 324, paragraf 1, yang berkata, "Ketika orang berdosa melihat Yesus ditinggikan di atas kayu salib, menderita kesalahan si pelanggar, menanggung hukuman dosa, ketika dia melihat kebencian Allah terhadap kejahatan dalam manifestasi menakutkan kematian salib dan kasih-Nya untuk manusia yang jatuh, dia dituntun pada pertobatan kepada Allah karena pelanggarannya terhadap hukum yang kudus dan benar dan baik." Inilah pentingnya kita memahami hubungan hukum yang kudus, benar, dan baik dengan kematian Yesus di kayu salib. Saat kita melanggar hukum Allah, seperti apakah kita durhaka kepada orang tua kita, apakah kita membunuh, apakah kita berzina, apakah kita mencuri, dan seterusnya. Ingat, bukan hukumnya yang dihapuskan, tetapi demi keselamatan kita, Allah Bapa karuniakan anaknya, agar kita yang seharusnya binasa karena pelanggaran kita, dapat menerima keselamatan. Dengan memandang semuanya ini, akan menuntun kita, orang berdosa, pada pertobatan kepada Allah Bapa. Dan hal ini setan tidak mau terjadi. Setan tidak mau kita dapat melihat kebenaran ini. Masih dalam buku yang sama, Nyonya White lanjutkan halaman 324 paragraf 2 yang menjelaskan, "Tetapi setan tidak akan membiarkan jiwa melarikan diri dari penawanan dosa jika dengan cara apapun ia dapat mencegahnya. Meskipun seluruh surga telah dicurahkan dalam satu pemberian yang kaya, karena ketika Allah memberikan putranya, Dia memberikan karunia sorga yang paling terpilih, dan harta sorga ada di bawah perintah kita. Namun, bagi jiwa yang bertobat, musuh akan berusaha untuk menyatakan Allah sebagai yang tegas dan tak terhindarkan, tidak mau mengampuni pelanggar." Setan berusaha menutup pandangan kita agar jangan melihat begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya untuk menjadi jaminan dan pengganti kita. Bahkan setan menyatakan bahwa Allah itu tegas dan tidak mau mengampuni pelanggar hukumnya.
Bila ini yang terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak akan melihat bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Dan bila kita tidak dapat melihat bahwa hukum Bapa itu kudus, benar, dan baik, maka kita tidak dapat memandang kasih Allah yang begitu besar kepada kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang adalah keseluruhan surga. Jadi, sangat penting untuk kita memahami bahwa hukum Allah Bapa itu adalah kudus, benar, dan baik. Sebab dengan itu kita dapat melihat betapa besarnya kasih Allah Bapa kepada kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menuntun kita kepada pertobatan pada Allah Bapa. Dan apa hasilnya bila mana kita datang kepada Bapa bertobat? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Ellen G. White menjelaskan dalam halaman 325 paragraf 3 yang berbunyi, "Kemudian sebagai seorang anak kecil datanglah kepada Allah, serahkan diri Anda sebagai pemohon di kakinya, karena kita tidak perlu naik ke sorga untuk menurunkan Yesus atau ke bumi untuk membawa dia naik, karena dia selalu dekat dengan kita." Hasilnya adalah kita sadar akan kondisi kita yang berdosa dan kita menyerahkan diri kita kepada Bapa. Maka, perhatikan kalimat selanjutnya berikut ini yang masih dalam paragraf yang sama. Halaman 325 paragraf 3 melanjutkan. Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Betapa rela Kristus memiliki bait jiwa jika kita mengizinkan dia. Dia dinyatakan sebagai yang menunggu dan mengetok pintu hati. Lalu mengapa dia tidak masuk? Karena cinta dosa telah menutup pintu hati. Segera setelah kita setuju untuk tinggalkan dosa, untuk mengakui kesalahan kita, penghalang disingkirkan antara jiwa dan juru selamat. Ini suatu pemahaman yang amat penting bagi setiap umat Allah. Saat kita melihat Yesus disalibkan karena pelanggaran kita atas hukum Allah Bapa yang kudus, benar, dan baik, hal itu menuntun kita pada pertobatan kepada Allah Bapa, dan kita menyerahkan diri kita di kakinya. Dan setelah itu kita tidak perlu naik ke sorga untuk turunkan Yesus, dan tidak perlu ke bumi untuk membawa Yesus naik. Sebab Yesus selalu dekat dengan kita, bahkan sedang mengetok pintu hati kita, menunggu kita buka pintu hati agar Yesus boleh masuk. Dan bila mana Yesus sudah masuk, maka sesuai dengan pelajaran sebelumnya, Yesuslah yang mampukan kita menghidupkan hukum Allah Bapa yang kudus, benar, dan baik, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Mengapa penting sekali ini dipahami? Karena bisa saja kita masih menutup pintu hati kita oleh karena masih cinta dosa. Dan kalau kita masih cinta dosa, maka itu adalah upaya setan untuk menawan kita supaya tidak melihat pengorbanan Yesus dan tidak mengerti bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Bahkan di zaman sekarang ini, banyak umat Allah yang menutup pintu hatinya kepada Yesus karena di dalam hati mereka sudah ada roh yang lain, yang mereka sebut Allah Roh. Mereka tidak mau menerima Roh Kristus karena mereka takut mendukakan Allah Roh. Padahal saat kita sadar dan bertobat, kita buka pintu hati kita kepada Yesus, dan Yesus sendiri yang masuk, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini menutup dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 43 paragraf 4 yang menjelaskan. Karena hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, suatu salinan dari kesempurnaan ilahi, maka pastilah suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum tersebut akan kudus adanya. Kristuslah contoh yang sempurna dari tabiat yang demikian. Dengan menerima Kristus menguasai hati kita, kita dimampukan menghidupkan hukum Allah Bapa yang kudus, benar, dan baik, yang adalah salinan karakter Allah Bapa. Maka,
karakter kita akan terbentuk menurut kesempurnaan karakter Bapa tersebut yang juga kudus adanya. Dan contohnya adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Itu sebabnya yang kita perlukan adalah hidup Yesus, yaitu Roh-Nya. Melalui Roh Kristus, kita dapat memiliki hukum yang kudus, benar, dan baik dalam hidup kita dan menghidupkannya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh menerima kebenaran indah, bahwa kematian Yesus di kayu salib untuk menyatakan dan meneguhkan bahwa hukum Allah Bapa itu kudus, benar, dan baik. Dan bila mana kami mengerti akan semuanya ini, kami akan datang jatuh menyerahkan diri kami di kaki Allah Bapa, memohon pengampunan, dan membuka hati kami agar Kristus masuk berkuasa di dalamnya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.